dan melanjutkan pelajaran tentang penginjilan. Jadi ini argumentasi dan teologi adalah memberitakan Injil tetap pada session yang kedua, bagian yang B. Jadi masih tetap ada alasan mengapa kita harus memberitakan Injil. Dan ini adalah alasan yang ketiga, mengapa kita harus memberitakan Injil. Yesus dan rasul-rasul juga memberitakan Injil. Yesus sendiri jelas memberitakan Injil banyak, dan bahkan dia mengatakan bahwa dia datang untuk memberitakan Injil. Memang ini pasti bukan tujuan utama dia datang ya. Tujuan utama dia datang itu untuk mati menebus dosa. Tapi ini adalah tujuan sekunder atau tujuan sampingan dia datang. Dan karena itu ini jelas sesuatu yang sangat-sangat penting. Dia bukan cuma datang untuk mati, tetapi dia juga datang untuk memberitakan Injil. Ada tujuan-tujuan lain, tetapi ini salah satu tujuan yang sangat penting. Markus 1 ayat 38 mengatakan demikian. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Ya, jelas kata-kata ini, untuk itu aku telah datang, untuk memberitakan Injil. Maka dia tidak mau menginjil di suatu tempat saja, dia mau pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Memang masih dalam ruang lingkup Israel. Nanti kalau di luar Israel itu baru rasul-rasul pada zaman setelah Kristus naik ke surga dan sebagainya. Dan saudara, Kristus itu dinyatakan oleh Alkitab sebagai teladan kita. Itu kita bisa lihat di dalam ayat-ayat ini. Yang 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi kalau dia memberitakan Injil, kita lalu tidak memberitakan Injil, apakah kita meneladani dia? Pikirkan itu, selama ini hidup saudara kalau tidak pernah memberitakan Injil, saudara tidak menjadikan Kristus teladan. Dan itu jelas dosa. Mari kita lihat ayat selanjutnya, Filipi 2, ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kata-kata ini jelas ya, menunjukkan bahwa kita harus meneladani Kristus juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, kalau dibaca selanjutnya menunjukkan kerendahan hatinya dia, mau menjadi manusia, mati bagi kita dan sebagainya. Jadi saudara, dalam persoalan menjadikan Yesus sebagai teladan, sekalipun itu penting, tetapi ada dua hal penting yang harus saudara perhatikan ya, supaya jangan sampai ini menjadi ajaran yang salah. Karena banyak orang mengajar Yesus sebagai teladan, tapi mereka mengabaikan dua hal penting ini, itu justru nanti menjadi ajaran sesat. Jadi camkan dua hal penting yang akan saya berikan ini. Pertama, kalau saudara mau menjadikan Yesus sebagai teladan, saudara harus menerima dia sebagai juru selamat lebih dahulu. Barulah saudara boleh atau bisa menjadikan dia sebagai teladan dalam kehidupan saudara. Jadi jangan menjadikan Yesus sebagai teladan kalau saudara belum menerima dia sebagai juru selamat saudara. Mengapa? Karena saudara, pertama, saudara tidak mungkin bisa melakukan hal itu. Untuk bisa meneladani tindakan Yesus, kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Sedangkan kalau saudara belum percaya,
belum terima dia sebagai juru selamat saudara, saudara jelas belum punya Roh Kudus. Jadi tidak mungkin saudara menyuruh orang meneladani Kristus. Tidak bisa kalau dia belum orang percaya. Jadi kalau orang itu belum percaya, injili dulu. Kalau dia sudah percaya, baru didorong untuk meneladani. Tapi sebelum dia percaya, tidak usah ngajari orang suruh teladani Yesus. Itu mustahil. Pikirkan untuk diri saudara sendiri, apakah selama ini saudara berusaha meneladani? Padahal saudara sendiri belum percaya. Itu mustahil. Poin B, andai kata pun saudara bisa meneladani dia, itu tidak ada gunanya. Karena dosa-dosa saudara tidak ditebus dengan saudara tidak percaya Yesus. Dan karena itu dosa-dosa itu tetap akan membawa saudara ke neraka untuk selama-lamanya. Sama juga kalau saudara menyuruh orang yang belum percaya meneladani Yesus, seandainya orang itu bisa, tidak ada gunanya. Orangnya tetap masuk neraka. Lalu hal yang kedua, saudara, tidak semua yang Yesus lakukan atau yang Yesus tidak lakukan harus kita teladani. Jadi ingat ya, pada waktu saudara melihat Yesus melakukan sesuatu atau Yesus tidak melakukan sesuatu, itu tidak semua harus diteladani. Nah, apakah harus diteladani atau tidak? Kita harus melihat seluruh Alkitab, baru menentukan apakah tindakan itu atau apa yang tidak dia lakukan itu harus kita teladani atau tidak. Saya berikan contoh ya. Dia tidak menikah. Kalau itu diteladani orang Kristen tidak menikah semua. Dalam waktu satu generasi habis orang Kristennya. Lalu dia berpuasa 40 hari. Tidak ada ayat manapun yang mendorong kita untuk meneladani dia dalam hal ini. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Ini bukan saja tidak perlu, tapi ini tidak boleh dan tidak bisa diteladani. Kalau kita mau mati untuk dosa orang lain, padahal kita sendiri berbuat dosa, ya kita mati untuk dosa kita sendiri. Dia bisa mati untuk dosa-dosa kita karena dia suci. Kita tidak suci dan itu tidak mungkin. Jadi hal-hal ini tidak perlu dan tidak bisa dan tidak boleh kita teladani. Harus lihat seluruh Alkitab, baru menentukan apakah yang Yesus lakukan atau yang Yesus tidak lakukan itu harus kita teladani atau tidak. Nah, dalam persoalan memberitakan Injil, karena adanya perintahnya untuk memberitakan Injil, maka jelas harus disimpulkan bahwa tindakan Yesus memberitakan Injil itu merupakan tindakan Yesus yang harus kita teladani. Karena itu rasul-rasul yang adalah pengikutnya juga meniru teladannya. Dengan juga memberitakan Injil, sekalipun untuk itu mereka harus dimusuhi dan dianiaya. Ini terlihat dalam seluruh kitab kisah para rasul. Dan karena kalau kita adalah pengikut Kristus, maka kita pun harus meniru teladannya dalam memberitakan Injil. Tidak peduli itu akan mendatangkan kesukaran, permusuhan atau penganiayaan terhadap diri kita atau keluarga kita. Jadi ini alasan yang ketiga. Yesus itu datang untuk memberitakan Injil dan kita harus meneladani dia. Maka kita juga harus memberitakan Injil. Sekarang kita masuk dalam alasan yang keempat. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Jawabannya adalah karena hidup ini adalah perang. Memang bukan perang jasmani ya. Tapi perang rohani, itu pasti. Dan setiap orang Kristen sebetulnya mesti terlibat dalam perang itu. Mari kita melihat Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi ini menunjukkan bukan perang jasmani ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini semua menunjukkan perjuangan kita atau perang kita ini perang rohani. Bukan perang jasmani. Mari kita melihat ayat selanjutnya 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang
tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sudah perhatikan ya, teks ini menunjukkan hubungan kita dengan Kristus itu seperti prajurit dengan komandan. Kalau saudara mendengar khotbah-khotbah dari banyak orang saat ini, apakah di gereja atau di YouTube atau streaming atau apapun, dan saudara membaca tulisan-tulisan orang di Facebook, di web, di manapun, hubungan Yesus dengan kita sebagai komandan prajurit itu kapan saya pernah dengar? Luar biasa jarang ya. Yang banyak itu bapak dengan anak gitu ya. Karena itu menyenangkan. Bapak dengan anak, wah, lalu bapaknya kaya maka anaknya juga harus kaya dan sebagainya. Bapak itu mengasihi anak, jadi anak itu enak. Yang enak-enak saja ditekankan. Tapi komandan dan prajurit, ini ajaran Alkitab saudara ya. Tapi jarang orang mengajarkan ini karena ini menimbulkan kesan tidak enak. Prajurit mesti perang sesuai dengan perintah dari komandan, dan perang itu pasti melibatkan hal-hal yang tidak enak. Tapi ini ajaran Alkitab saudara. Dia komandan kita prajurit. Apakah kita ini pendeta atau jemaat awam, kita tetap prajurit. Komandan kita bukan pendeta. Komandan kita adalah Yesus. Dan di sini katakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Berarti kalau saudara tidak mau ikut menderita, saudara bukan prajurit yang baik. Lalu ayat 4-nya, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, jangan pusing soal duit. Hanya pikirkan, aku ini seorang prajurit, Yesus komandanku. Aku pikirkan juga satu, bagaimana aku berperang dan dengan itu menyenangkan dia. Berperang dan benar. Maka dia yang akan mengurusi soal-soal penghidupan saudara. Kalau dia berkenan dengan cara saudara berjuang, saudara betul-betul seorang prajurit yang baik, tidak mungkin saudara ada komandan yang tidak peduli dengan kebutuhan dari prajuritnya. Pasti dia peduli. Sekarang ini begitu banyak orang-orang Kristen yang pusing karena urusan wabah. Karena keuangan mereka terimbas. Dan lalu mereka cari duit. Tidak salah mereka cari duit. Tapi cari duitnya sedemikian rupa sehingga cari duit dengan cara yang curang. Dengan cara yang tidak sesuai Alkitab. Misalnya, saya menjumpai beberapa kali sudahnya bahwa video YouTube saya dibajak orang. Di-download lalu di-upload lagi tanpa izin. Bahkan pendeta-pendeta yang cukup punya nama melakukan hal seperti itu. Dan saudara, ini pembajakan. Ini sama dengan pencurian. Begitu pusingnya dia dengan soal-soal penghidupannya sampai jadi mata gelap. Dan lalu tega-teganya membajak videonya orang. Video orang di YouTube di-download apakah seluruhnya atau sebagian, di-upload lagi atas nama dia, dan dia mendapatkan duit dari YouTube, dari sana. Ini sama dengan maling, saudara. Pendeta rela jadi maling karena dia pusing dengan soal penghidupannya. Seharusnya dia prajurit itu hanya memusingkan bagaimana dia berjuang dengan benar dan baik. Urusan kehidupannya, biarlah komandannya yang memikirkan itu dan mengatur itu. Itu kalau imannya bagus. Tapi kenyataannya dia mau jadi maling dalam urusan YouTube. Atau mungkin dalam urusan lain pun dia bisa jadi maling.
Orang yang bisa jadi maling dalam satu segi, dia juga bisa maling dalam segi-segi yang lain. Jadi mengingat saat ini banyak pembajakan di YouTube, saudara ya. Kalau saudara mengetik di YouTube channel saya, Budi Asali begitu, lalu saudara mencari khotbah tertentu, maka perhatikan ya, channel yang saudara klik nanti, itu betul-betul channel yang Budi Asali, karena ada channel-channel yang merupakan bajakan. Jangan tonton channel bajakan. Saya juga melihat kalau banyak Stephen Tong juga dibajak, dipotong-potong, dia ambil, diupload, sudah pasti tanpa isu. Debat saya dengan Armenian juga ada sedikitnya 2 orang yang mencuplik sebagian. Argumentasi saya menunjukkan bahwa Allah menentukan segala sesuatu termasuk dosa, yang minus tak terhingga dan sebagainya, Allah Maha Tahu dan macam-macam hal itu. Itu sedikitnya 2 orang. Nah, yang satu pernah saya tegur dan dia bilang, loh, aku enggak download dari YouTube-nya Pak Budi, aku download dari YouTube-nya Armenian, pihak Armenian juga upload soalnya. Sama saja, saudara. Dia maling dari Armenian sana. Dan bagaimanapun yang dicuplik itu diri saya yang khotbah waktu itu. Diri saya yang berargumentasi. Dia tidak punya hak apapun sebetulnya. Jadi saudara, hati-hati dalam menonton YouTube, selalu perhatikan channelnya itu benar channel saya atau tidak. Karena kalau saudara tonton YouTube channelnya orang yang sedang membaca, maka saudara sama saja membantu pencurian, membantu maling. Jadi saudara, ini sesuatu yang menyedihkan bagi saya dalam masa wabah. Bahkan pendeta tidak menjadi prajurit yang baik. Mereka berjuang dengan cara yang ngawur karena mereka terlalu memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Nah, saudara, kembali kepada poinnya ya. Kita prajurit dan Yesus itu komandan. Jadi konsep kita tentang hidup ini merupakan sesuatu yang penting. Karena itu menentukan arah hidup saudara itu pergi kemana. Kalau konsep saudara tentang hidup ini adalah karena hidup itu hanya satu kali, maka saya harus menikmatinya, maka mungkin sekali saudara tidak akan pernah memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu mendatangkan banyak problem, serangan setan dan sebagainya. Tapi ingat saudara, konsep hidup dalam Alkitab adalah hidup ini adalah perang rohani. Dan karena hidup ini adalah perang rohani melawan setan, maka kita tidak boleh hidup santai. Setannya tidak pernah mandek, saudara. Dia terus bekerja menentang kerajaan Allah, kebenarannya, semua anak-anak Allah, semua hamba Tuhan yang sejati. Kita tidak boleh santai. Nah, saudara, dalam peperangan, pertahanan itu merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Menyerang tanpa mempedulikan pertahanan merupakan sesuatu yang berbahaya dalam peperangan. Bayangkan kalau perang zaman dulu ya. Kalau diserbu lalu tentara dari kota itu keluar. Menyerang penyerbunya. Mereka harus sebetulnya meninggalkan sebagian tentara di dalam kota. Tidak lalu seluruh tentara keluar mengejar penyerbunya. Tahu-tahu lawan itu punya taktik bersembunyi di dekat kota itu. Waktu tentaranya semua keluar, di dalam kota tidak ada pertahanan, mereka masuk dalam kota, habis kotanya. Itu menyerang tanpa mempedulikan pertahanan dan itu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya dalam peperangan. Memang dalam tinju atau bela diri ada suatu konsep ya. Menyerang terus habis-habisan.
sampai musuh itu tidak ada kesempatan menyerang balik. Nah, tapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang serangannya luar biasa cepatnya dan luar biasa kerasnya. Dan juga dia harus lebih cepat dari lawannya. Kalau lawannya lebih cepat dari dia, tidak peduli secepat apa dia nyerang terus-terusan tanpa pertahanan. Di celah-celah serangan dia, lawan bisa melakukan serangan balik yang menjatuhkan dia. Jadi menyerang itu harus tetap memperdulikan pertahanan. Kalau tidak peduli pertahanan, itu bahaya. Tapi sebaliknya, saudara, kita tidak mungkin juga menang perang kalau kita hanya bertahan. Jadi petinju katakanlah ya, yang menghindarnya luar biasa hebatnya, pertahanannya luar biasa rapatnya. Tapi dalam bertinju dia betul-betul tidak ada serangan sama sekali, tidak ada satu pukulan sama sekali. Hanya bertahan, memblok serangan lawan, menghindari serangan lawan tanpa serang balik. Ya bagaimanapun dia tidak mungkin menang. Kalaupun serangan lawan tidak ada yang kena sama sekali, dia tetap dikalahkan. Karena dalam penilaian tinju agresivitas itu dinilai. Yang sana lebih agresif, biarpun serangannya tidak pernah kena, tapi yang sini tidak pernah mukul, pasti dinilai kalah yang tidak pernah mukul. Jadi saudara, tidak ada kemungkinan kita itu menang kalau hanya bertahan. Sepak bola misalnya ya, 11 pemain, baik kiper maupun 10 pemainnya semua di dekat gawang bertahan terus. Yang sana nyerang terus. Sukar sudah bertahan terus tanpa kebobolan sama sekali. Dan yang pasti tidak mungkin bisa menang. Paling-paling bisa draw. Jadi saudara, dalam perang itu pertahanan harus diperhatikan. Dan pertahanan itu apa? Ini akan saya bahas sedikit. Bertahan itu misalnya dengan banyak belajar firman Tuhan. Itu menguatkan iman kita. Itu juga mengarahkan kita dalam kehidupan kita dan sebagainya. Juga dengan banyak berdoa. Ini membuat kita itu lebih kuat menghadapi serangan setan, lebih dekat dengan Tuhan, menjadikan kita itu lebih peka terhadap dosa, juga dengan menjauhi pencobaan. Ini pertahanan. Kalau kita mau bertahan tapi kita terus mencari pencobaan, apakah pencobaan itu cewek atau cowok kalau sudah seorang cewek? Atau pencobaan itu kesenangan-kesenangan duniawi, kumpul dengan orang yang kerjanya hanya foya-foya, maka itu saudara mencari pencobaan. Jadi ini hal-hal ini penting ya, pertahanan. Tapi kita juga harus pikirkan penyerangan. Dan saudara, pelayanan dan pemberitaan Injil adalah penyerangan dalam perang melawan setan ini. Pemberitaan Injil ini pelayanan yang khusus menyerang ya. Karena melalui pemberitaan Injil kita itu mengusahakan supaya orang-orang yang adalah anak-anak setan atau musuh-musuh Tuhan bisa bertobat, bisa percaya Kristus, dan dengan demikian menjadi anak-anak Tuhan, menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Jadi kasarnya kita tuh menghasut anak-anak setan supaya murtad dari keberpihakan kepada setan, lalu menjadi anak Tuhan dan berpihak kepada Tuhan. Jadi menghasut seperti ini membuat anak-anak setan murtad dari sudut pandang setan. Itu sesuatu yang setan luar biasa benci. Kan itu jangan heran kalau setan paling tidak senang dengan orang Kristen yang memberitakan Injil. Dan paling banyak menyerang orang-orang seperti itu. Kalau saudara cuma pelayanan, lebih-lebih pelayanan saudara itu tidak terlalu berurusan dengan penginjilan.
maka percayalah saya, setan menyerang itu tidak bakal banyak. Tapi kalau saudara melayani berhubungan dengan pemberitaan Injil, kita melayani di gereja yang Injili nemen gitu saja, sudah pasti setan nyerang. Apalagi saudara ikut menginjil. Apakah itu penginjilan pribadi? Apa saudara menginjil melalui pelayanan saudara sebagai seorang chairman, seorang guru sekolah minggu, sebagai seorang pengkhotbah, menginjil melalui WA, menginjil melalui Facebook? Kalau tidak percaya omongan saya ini, buktikan sendiri. Kalau saya selama ini tidak pernah nginjil dan merasakan serangan setan itu nyaris tidak ada, cobalah aktif menginjil. Tapi jangan kaget kalau serangan setan itu muncul. Nah, apakah ini membuat kita tuh harus takut? Wah, kalau nginjil diserang setan ya lebih baik tidak nginjil kalau begitu. Nah, saudara jangan ya. Kita tidak boleh takut karena pertama, dalam Roma 8:31 Paulus itu berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Memang setan akan melawan. Tapi Allah di pihak kita, kita sakit bisa, saudara. Kita menderita bisa. Selama Allah mengizinkan. Tapi kalau Allah mengizinkan, Dia pasti mengizinkan untuk kebaikan kita. Dan Dia tidak akan memberikan penderitaan lebih dari yang bisa kita tanggung. 1 Korintus 10:13. Daripada kita di pihak setan dan Allah yang melawan kita, matilah kita. Alasan kedua, mengapa kita tidak boleh takut? Dalam amanat agungnya, Yesus bukan hanya memberikan perintah untuk memberitakan Injil, tapi juga ada memberikan janji penyertaannya kepada orang-orang Kristen yang memberitakan Injil. Mari kita baca sekali lagi ayat ini yang dulu sudah pernah kita baca. Matius 28, 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah untuk memberitakan Injil. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, sekarang ini janji penyertaan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, apakah orang Kristen sejati yang tidak memberitakan Injil tidak disertai Yesus? Tentu disertai. Tetapi di sini ada janji penyertaan khusus bagi orang Kristen yang memberitakan Injil. Jadi kalau saudara memberitakan Injil, saudara lebih disertai daripada orang Kristen yang lain yang tidak memberitakan Injil. Janji penyertaan ini khusus berlaku untuk orang Kristen yang memberitakan Injil. Tidak bisa dijadikan dasar ajaran penyertaan Tuhan untuk hal-hal yang lain. Ini khusus untuk orang Kristen yang memberitakan Injil. Oke saudara, kita sekarang masuk dalam poin yang kelima. Apa alasannya mengapa kita harus memberitakan Injil? Alasan yang kelima saudara, supaya Injil bisa tersebar dengan cepat. Saudara, kalau saudara melihat kitab Kisah Para Rasul, jumlah jemaat itu bertumbuh dengan pesat. Mari kita lihat ya ayat-ayat ini ya. Kisah 1 ayat 26. Salah ayatnya. Mungkin kisah 2 barangkali. Bukan juga. Kok bisa salah? Mestinya ini ya. Ini dari mana ini ayatnya ya?
Kisah 1 ayat 26 ini pasti salah, saudara. Nah, kita loncati saja ini. Buang saja ini. Kisah 2 ayat 41 dan 47 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, satu khotbah, Petrus khotbah pada hari Pentakosta ini 3.000 orang bertobat. Lalu kita lihat dalam ayat 47-nya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Sebetulnya disukai semua orang ini tidak mungkin mutlak ya. Karena pasti ada banyak orang-orang yang tidak senang orang Kristen itu pasti. Nanti kita melihat dalam pasal-pasal selanjutnya Kisah Rasul pasti banyak lawan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan ya, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lalu kita lihat sekarang pasal 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tadi 3.000 pada Kisah Rasul 2. Sekarang menjadi 5.000 dalam Kisah 4 ayat 4. Saya tidak tahu waktunya ini cuma berapa hari, saya tidak tahu. Tapi tentu tidak terlalu lama. Dalam waktu singkat 3.000 menjadi 5.000. Ya, lalu kita lihat lagi Kisah 5 ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya pada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak disebutkan jumlahnya, tetapi makin lama makin bertambah. Itu saja. Kita lihat Kisah Rasul 6 ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Imam berarti dia dari agama Yahudi dan penggede Yahudi, saudara ya. Kapan kita mempertobatkan penggede agama lain? Kalau ada itu jarang. Tapi di sini poinnya, jumlah muridnya bertambah lagi. Bahkan imam dari agama Yahudi sejumlah besar laginya menyerahkan diri dan percaya. Jadi kita bisa melihat bahwa pertambahan itu sangat cepat ya di dalam Kisah Para Rasul. Tapi saudara, kalau kita melihat pada zaman sekarang, kelihatannya kok tidak. Dan ingat ya, kalau ada gereja yang jumlah jemaatnya bertambah, itu belum tentu betul-betul terjadi pertambahan orang Kristen. Karena orang yang masuk gereja belum tentu menjadi orang Kristen. Apalagi gereja-gereja sangat banyak yang tidak punya Injil. Jadi kalau gerejanya tidak menginjil, orangnya bertambah, itu sama saja pertambahan orang Kristen KTP dan bukan pertambahan orang Kristen yang sejati. Jadi saudara, zaman sekarang ini kelihatannya tetap saja kalau tidak bahkan berkurang. Mengapa pada saat itu bertambah terus, pada saat ini tidak? Karena saudara, pada abad pertama itu semua jemaat ikut memberitakan Injil. Tempo hari sudah saya tunjukkan, saya tidak usah tunjukkan lagi. Tapi saudara, keadaan berubah. Pada sekitar tahun 1970-an, seorang misionaris di gereja saya datang ya, dia datang berkhotbah, diundang. Dan dia mengatakan bahwa statistik menunjukkan bahwa hanya 0,5% orang Kristen yang memberitakan Injil. 0,5% itu bilangan yang luar biasa menyedihkan ya. 1 dari 200 orang. Jadi kalau satu gereja 200 jemaat, ya hanya 1. Pendetanya saja barangkali. Itu kalau pendetanya menginjil. 1 dari 200. Ini betul-betul luar biasa menyedihkan. So, termasuk yang 1 atau termasuk yang 199. Saudara, ada seorang pendeta yang pernah memberikan ilustrasi sebagai berikut. Untuk menekankan pentingnya setiap orang Kristen untuk memberitakan Injil.
Ia membandingkan dua keadaan. Ini keadaan ini cuma imajinasi saja ya. Pertama saudara, keadaan pertama itu adalah di mana di dunia ini hanya ada satu orang Kristen. Dan dia adalah seorang penginjil yang sangat hebat. Terus nginjil. Dan perhatikan ya, setiap hari dia bisa membawa 1.000 jiwa datang kepada Tuhan bertobat jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi orang-orang yang sudah bertobat itu tidak ada yang memberitakan Injil. Jadi ingat ya, cuma pemisalan saja ini. Hanya ada satu orang Kristen. Dia penginjil yang luar biasa hebat. Tiap hari nginjil habis-habisan. Dan tiap hari berhasil membawa sungguh-sungguh kepada Tuhan 1.000 orang. Tapi orang-orang yang sudah bertobat itu tidak dia ajar untuk nginjil. Sehingga mereka ya pergi ke gereja tetapi tidak nginjil. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, sama, ada samanya. Di dunia hanya ada satu orang Kristen yang nginjil, tapi dia bukan seorang penginjil yang hebat. Perhatikan kontrasnya dengan yang tadi ya. Dia nginjil tapi karena dia tidak terlalu hebat. Setiap tahun dia hanya bisa membawa 1 jiwa datang kepada Tuhan. Bedanya luar biasa dengan yang tadi. Yang tadi 1.000 jiwa tiap hari. Yang ini 1 jiwa tiap tahun. Tapi kalau yang tadi orang-orang yang sudah bertobat tidak nginjil. Di sini setiap jiwa yang bertobat juga memberitakan Injil. Dan setiap tahun masing-masing orang mendapat 1 jiwa. Pokoknya semua yang dipertobatkan menginjil. Dan semua dapat 1 per tahun. Kira-kira cepat mana saudara keadaan 1 dan keadaan 2? Pertumbuhannya cepat mana? Mari kita lihat. Maka kita akan mendapatkan tabel sebagai berikut. Ini tahunnya ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini keadaan yang pertama tadi. 1.000 per hari. Tapi tidak nginjil semua. Dan ini keadaan kedua. Hanya dapat 1 per tahun. Tapi semua nginjil dan tiap tahun semua dapat 1 jiwa. Maka saudara kelihatannya wah tahun pertama. Yang keadaan pertama ini cepat sekali. 1.000 per hari itu luar biasa saudara. 365 kita tidak usah hitung tahun kehabisan ya. 365 kali 1.000. Maka gereja itu meledak jadi suatu gereja yang luar biasa besar. 365.000 orang. Sementara yang ini saudara, 1 tahun dapat 1. 1 orang tadi cuma dapat 1, maka dia cuma dapat 1 ya 1 tambah 1 cuma 2 dengan dia sendiri. Itu 2 pangkat 1. Sekarang tahun kedua, ini 2 kali 365.000. 730.000. Wah, ini bayangkan gereja sebesar apa ini gerejanya. Gereja Betani tidak nampung. Yang tahun pertama saja tidak nampung. Yang ini 2 orang masing-masing nginjil dan masing-masing dapat 1 per tahun. Maka 2 dapat 2. Berarti hanya 4. 4 itu 2 pangkat 2. Tahun ketiga 3 kali 365.000 di atas 1 juta saudara. 1.095.000. Yang ini 4 orang masing-masing nginjil dan masing-masing dapat 1. Maka menjadi 8 orang. Itu 2 pangkat 3. Jelas kelihatan bahwa keadaan 1 ini bertumbuh jauh lebih cepat. Dan ini lambat sekali. Tapi kalau ini apa ini namanya deret hitung ya? Ini deret ukur namanya apa? Saya lupa namanya. Namanya konstan ya, linear nih. Ini eksponensial atau apa namanya?
Lama-lama ini pertambahannya naik. Kalau ini tetap terus pertambahannya. Tiap tahun tambah 365.000. Ini 4, 8, 16, 32 pertambahannya naik terus. Lama-lama saudara, ini nyalip. Dan tidak butuh waktu terlalu lama. Saya hitung sendiri tahun 10 masih kalah. Tahun ke-15 masih kalah. Tahun ke-20 dapat hitung sendiri 2 pangkat 20 itu berapa. Saya langsung loncat saja tahun ke-32. 32 kali 365.000 itu cuma 11.680.000. Yang di sini 2 pangkat 32 itu 4,3 miliar. Rasanya tidak masuk akal. Tidak percaya, hitung sendiri saudara. 2 kali 2 kali 2 kali 2 terus 32. Hitung sendiri. Kira-kira 4,3 miliar. Mengapa diambil bilangan 32? Karena saudara pada saat itu, waktu itu banyak tahun yang lalu ya, jumlah penduduk kira-kira sekitar 4 miliar. Berarti dalam 32 tahun seluruh dunia bertobat. Ya tentu ini cuma imajinasi, tidak mungkin betul-betul seluruh dunia bertobat. Nah tapi sekarang ini kan jumlah penduduk dunia sudah jauh di atas 4 miliar. Kalau saya tidak salah dengar 7,8 miliar. Tidak apa-apa, tambah 1 tahun lagi saudara. Yang di sini cuma tambah 360.000 menjadi 12 juta lebih sedikit. Yang di sini 4,3 miliar dikalikan 2 karena masing-masing orang dapat 1. Pertambahannya 4,3 miliar lagi. Menjadi 8,6 miliar. Lebih dari penduduk dunia pada saat ini dalam 33 tahun. Saya bisa melihat bahwa dalam keadaan satu dalam 33 tahun itu baru sekitar 12 juta orang yang menjadi Kristen. Ini belum mencakup penduduk dari seluruh Jawa Timur. Tapi dalam keadaan 2, ini seperti kelihatannya kura-kura berjalannya pelan, tapi lama-lama tambah cepat. Dalam 33 tahun ada 8,6 miliar orang Kristen, ini lebih dari penduduk dunia saat ini. Jadi saudara, kalau saudara selalu membiarkan pendeta atau penginjil saja yang memberitakan Injil, paling-paling pertumbuhan gereja Kristen akan menyerupai keadaan pertama. Bahkan lebih buruk dari keadaan pertama. Mengapa? Karena perlu diingat ya, tidak ada pendeta atau penginjil yang bisa mempertobatkan 1.000 orang per hari. Itu tidak ada saudara. Bahkan Petrus yang berhasil mempertobatkan 3.000 orang dalam 1 hari itu, tidak setiap hari berhasil mempertobatkan 1.000 orang. Jadi kalau saudara biarkan pendeta penginjil saja yang injil, pertumbuhan gereja saudara akan menyerupai keadaan pertama, bahkan lebih buruk. Semua ini akan menyebabkan pertumbuhan gereja atau kekristenan itu sangat lambat. Atau lebih buruk lagi, bisa menyebabkan kemunduran. Tapi saudara, kalau setiap orang Kristen mau memberitakan Injil, kita akan seperti keadaan 2. Pertumbuhan gereja atau kekristenan akan luar biasa cepat. Jadi saudara, kalau buat target itu ya dalam memberitakan Injil, tidak perlu tinggi-tinggi muluk-muluk. Aku kepingin ada 1.000 orang yang bertobat setahun. Kalau targetnya terlalu tinggi, saudara nanti frustrasi, lalu putus asa, lalu kecewa, lalu berhenti. Ambil target yang seperti ini saja. Targetku mempertobatkan orang 1 orang per tahun. Aku nginjil mati-matian sampai ada yang bertobat, ditolak. Aku nginjil terus. Berusaha terus. Sampai 1 orang betul-betul bertobat. 1 tahun 1 itu targetnya. Masa tidak bisa mempertobatkan 1 orang per tahun, saudara? Memang pertobatan pekerjaan Tuhan. Tapi tetap kita berusaha mati-matian sambil berdoa.
berusaha untuk mendapatkan target 1 per tahun. Tapi kalau misalnya tahu-tahu seminggu sudah bertobat 1, oh enak, sudah targetku tercapai. Aku istirahat 51 minggu karena sudah dapat 1 kok. Ya janganlah. Kalau bisa melampaui target ya kenapa tidak? Tapi setidaknya kita senang target kita tercapai. Kalau bisa melampaui target, itu malah menambah sukacita. Dan ingat ya, pencapaian itu motivator yang nomor 1. Kalau kita merasa kita mencapai, dan target 1 per tahun tuh mestinya tidak terlalu sukar untuk dicapai. Rajinlah nginjil dengan target 1 per tahun. Kalau semua orang Kristen seperti itu, misalnya gereja saudara, gereja kecil ya, katakanlah 20 orang jemaat. Tapi semua punya target nginjil 1 per tahun hasilnya. Dan semua mencapai target. Tidak usah melampaui. Semua mencapai target. Maka tahun depan, gereja saudara menjadi 40 orang. Tahun depannya lagi, gereja saudara menjadi 80 orang. Tahun depan lagi, gereja saudara 160 orang. Ini bisa-bisa kalau gereja saudara itu ruku. Tadinya satu ruku sudah tidak cukup kalau 160 orang. Harus beri ruku lagi 1. Tahun depannya lagi 320 orang. Tidak cukup 2 ruku. Harus sedikitnya 3 ruku atau 4. Tahun depannya lagi 640 orang. Tidak tahu berapa ruku. Pikirkan saudara. 1 per tahun itu bagus sekali. Berusaha ajak orang ke gereja saja. Berusaha nginjil, berusaha pertobatkan 1 per tahun. Orang Kristen yang punya target bawa orang ke gereja, dan gerejanya gereja yang injili, berusaha ngajak ke gereja. Teman, keluarga, tetangga ajak ke gereja. 1 per tahun. Berhasil orang tuh nyantol di gereja saudara. Dan ingat, gereja saudara harus gereja yang injili. Kalau enggak, ini malah cilaka. Bisa memasukkan 1 orang ke gereja yang bagus. Apalagi semua jemaat melakukan hal itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi berusaha ngajak orang ke gereja. Tak jemput. Jangan cuma ajak orangnya, janji ya aku datang. Tidak datang, enggak. Kalau dia janji mau datang, tak jemput kamu. Atau ajak pergi bareng. Ya cuma sekarang ini belum bisa dipraktekkan karena masa kebaktian online. Dan masa wabah kita tidak bisa lalu bareng-bareng orang. Tapi kalau masa wabah ini selesai, mau melakukan hal seperti ini. Orang yang banyak mengajak orang ke gereja, melakukan pelayanan yang sangat hebat untuk gereja itu. Orang yang selalu mau memberitakan Injil, membuat gerejanya bertumbuh secara cepat. Perlu juga diketahui ya, kalau Injil itu tidak tersebar dengan cepat, maka ada alternatifnya. Dan saya kira ini yang terjadi pada zaman sekarang. Karena Injil itu jarang ya orang menginjil. Pendeta-pendeta besar pun jarang yang menginjil. Banyak yang injil yang palsu, injil yang lain, injil yang berbeda, injil karena perbuatan baik, injil kemakmuran, dan sebagainya. Tapi injil yang benar tidak. Nah, alternatifnya ini saudara, kalau injil yang benar tidak tersebar dengan cepat, alternatifnya adalah ajaran sesatlah yang tersebar dengan cepat. Tidak bisa tidak saudara, karena setannya bekerja dengan rajin. Kita bekerja dengan santai, malas-malasan, kita tidak mau sebarkan Injil, setan sebarkan ajaran sesatnya dengan rajin.
Seseorang yang bernama Daniel Webster mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Kata-kata bahasa Inggrisnya sebetulnya bagus. Kalau saudara bisa silahkan baca sendiri bagian ini. Tapi saya bacakan bahasa Indonesianya saja. Jika buku-buku agama atau rohani tidak beredar secara luas di antara rakyat dalam negara ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita sebagai bangsa. Apakah buku agama atau rohani beredar secara luas di negara kita? Saya kira kok tidak. Malahan memalukannya ya. Percetaan Kristen, penerbit Kristen patok harga luar biasa mahal. Yang dipentingkan adalah keuntungan, bukan pelayanan. Sehingga orang yang kepingin beli buku, tidak bisa beli. Saya dulu jual buku. Ada keuntungan karena memang harus ada pengeluaran juga dari saya. Karena buat masternya, lalu fotokopinya dan sebagainya, beli printernya. Maka saya jual. Tapi juga saya masukkan web pada saat itu. Nah, akhir-akhir masukkan Facebook. Nah, repotnya orang Kristen di Indonesia ini juga ada buruknya ya. Kalau bisa gratis, kenapa keluar duit gitu lah. Akhirnya terlalu sedikit yang beli buku, saya tutup, saya tidak jual buku. Dan sekarang saya masukkan gratis. Sekarang ini sudah hampir semua masuk di Facebook. Saya buat grup khusus. Semua buku-buku tulisan saya masukkan gratis. Karena saya ingin ini beredar secara luas. Tapi banyak orang tidak demikian. Mari kita ulang ya. Jika buku-buku agama atau rohani tidak beredar secara luas di antara rakyat dan negara ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita sebagai bangsa. Orang ini rupanya seorang bangsa Inggris ya. Sekarang dia lanjutkan, kalau kebenaran tidak disebarkan, maka ini alternatifnya, kesalahanlah yang akan tersebar. Kalau Allah dan firman-Nya tidak diketahui atau dikenal dan diterima, setan dan pekerjaannya akan mendapatkan kekuasaan atau pengaruh. Kalau buku-buku Injil tidak mencapai setiap desa, halaman-halaman yang jahat dan literatur yang tidak bermoral akan mencapainya. Kalau kuasa Injil tidak dirasakan di seluruh lebar dan panjang negara ini, maka anarki dan pemerintahan yang salah, keburukan dan kesengsaraan, korupsi atau kejahatan atau kecurangan dan kegelapan akan memerintah tanpa pengurangan atau akhir. Mengapa banyak ajaran sesat? Mengapa agama lain justru tersebar? Mengapa ada terorisme dan sebagainya? Mengapa moral orang-orang makin bejat dalam urusan narkoba, dalam urusan seks? Saudara, kalau saudara melihat di dalam YouTube atau Facebook atau apapun, banyak sekali ya yang cerita-cerita porno lah. Jauh lebih populer yang seperti itu daripada YouTube atau Facebook yang memberitakan Injil dan memberitakan ajaran-ajaran Kristen yang benar. Dan dalam ruang lingkup Kristen, saya melihat orang-orang yang tidak karu-karuan mengajarnya, yang pergi ke neraka, pergi ke surga, masukkan kesaksiannya di YouTube, yang nonton itu juta. Sedangkan yang ngajar benar, yang nonton cuma ratusan, cuma ribuan.
Kalau bisa puluhan ribu sudah bagus. Punya saya sendiri jarang ada yang seperti itu. Biasanya debat baru bisa banyak. Tapi yang biasa-biasa ratusan, ribuan sudah bagus. Barusan seseorang menunjukkan kepada saya suatu grup musik nyanyi ya dari Korea Selatan. Masukkan di YouTube, yang nonton itu bukan juta, miliar. Dan itu sekuler. Memang bukan negatif bagaimana, tapi itu bukan hal yang rohani. Secara rohani tidak ada kebaikan apapun. Dan itu sudah menunjukkan orang lebih senang yang duniawi, yang sekuler, yang nonton bisa sampai miliar. Dan kalau yang senang rohani, mereka tidak bisa membedakan yang sesat dan yang baik. Yang sesat yang nonton juta, yang baik ratus atau ribu. Tapi saudara, itu tidak perlu membuat kita tuh putus asa atau frustasi. Tapi pikirkan ini ya. Kalau saudara tidak mau menyebarkan Injil ataupun kebenaran, tidak terjadi keadaan netral, saudara. Karena setan bekerja keras untuk menyebarkan kesesatan. Jadi kalau buku-buku rohani tidak disebarkan, dan penerbit Kristen masih tetap pusing dengan duit saja, yang tersebar adalah buku-buku porno, buku-buku sesat, dan sebagainya. Kalau orang-orang Kristen tidak terlalu peduli menyebarkan Injil melalui WA, melalui Facebook, yang tersebar juga hal-hal yang sama. Hal-hal yang sifatnya pornografi dan sebagainya, banyak sekali melalui WA, melalui Facebook, dan sebagainya. Pikirkan, mau seperti keadaan satu atau keadaan dua? Keadaan satu kelihatannya cepat mula-mula. Keadaan dua, itu yang betul-betul bagus. Targetkan 1 per tahun. Sudah harus ikut menginjil. Ikut berjuang. Bukan hanya membiarkan pendeta yang injil. Aku kan sudah kasih persepuluhan, aku sudah kasih persembahan. Lah ya, aku sudah membayari pendeta itu untuk injil. Saya memberikan itu kepada Tuhan, untuk kepada pendeta toh. Dan apakah memang sudah memberikan persembahan tujuannya supaya sudah membayari biarlah pendetanya yang injil? Sudah tidak. Kalau itu tujuannya, ambil balik persembahan saudara, tidak usah memberi persembahan lah. Semua kita harus memberitakan Injil. Bahwa Injil tersebar dengan cepat. Kalau tidak, alternatifnya kesesatan, segala macam kekacauan itu yang tersebar. Mengapa kadrun-kadrun jadi tidak karu-karuan banyaknya? Kita punya andil dalam kesalahan. Sehingga terjadi hal seperti itu. Soalnya seandainya orang Kristen banyak memberitakan Injil, tidak akan terjadi hal seperti itu. Mengapa di Amerika yang menang justru adalah Demokrat yang termasuk liberal? Republik itu yang lebih injili. Saya tidak bilang semua injili. Saya bahkan tidak percaya kalau Donald Trump itu orang Kristen. Tapi orang-orang injili termasuk di dalam Republik. Mengapa justru kalah? Saya pikir mereka juga punya andil. Mereka kurang rajin dalam Injil. Kalau mereka rajin dalam Injil, liberalisme amblas. Saya kok yakin Republik akan menang terus. Saya lanjutkan saja. Seorang yang bernama Edmund Burke berkata, "All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing." Semua yang dibutuhkan supaya kejahatan menang adalah bahwa orang-orang yang baik tidak melakukan apa-apa.
Saudara, kalau saudara termasuk orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara termasuk orang-orang yang baik. Saudara mau kejahatan menang? Saudara tidak usah membantu kejahatan. Cukup saudara tidak melakukan apa-apa. Do nothing. Cukup. Maka kejahatan menang. Diam saja, datang pergi gereja tapi tidak usah lakukan apa-apa. Tidak melayani, tidak menginjil. Kejahatan akan menang. Sekarang mari kita membandingkannya. Kesuaman penginjilan dalam kalangan Kristen dengan keaktifan penginjilan yang luar biasa dalam kalangan sekte yang namanya Saksi Yehova. Saya dulu seringkali debat dengan penatua Saksi Yehova. Mereka datang ke rumah, saya terima. Dan saya ajak debat untuk menginjil dia. Nah, penatua itu yang berdiskusi dengan saya mengatakan bahwa pada saat itu ya, saya tidak tahu kapan itu, mungkin sudah ada 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa pada saat itu ada 6 juta saksi Yehova di dalam dunia. Ini tidak termasuk pengunjung biasa dalam kebaktian. Yang disebut saksi itu adalah orang-orang yang sudah aktif memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Dan itu ada 6 juta di seluruh dunia. Dan pertambahan setiap tahun adalah kira-kira 360.000 orang. Sudah pertambahan 6% setahun ini luar biasa loh. Sangat banyak loh. Seorang penulis internet mengatakan bahwa puncak tertinggi dari pertumbuhan Saksi Yehova terjadi pada tahun 1974 dan itu mencapai 13,5%. Kalau saya bertanya, mengapa mereka bisa bertumbuh dengan begitu pesat? Maka salah satu jawabnya adalah karena Saksi Yehova tidak membedakan antara pendeta, memang mereka tidak punya pendeta ya. Mereka sebut penatua atau pengkhotbah ya, penatua istilahnya. Mereka tidak bedakan penatua dengan orang awam. Semua, apakah itu penatua atau awam, semua Saksi Yehova didorong dan dilatih untuk memberitakan Injil dalam tanda petik. Mengapa saya beri tanda petik? Karena Injil mereka ini bukan Injil dari sudut pandang kita. Ini Injil palsu dari sudut pandang kita. Tapi sudut pandang mereka memberitakan Injil. Dan dalam buku yang berjudul Bagaimana Menghadapi Saksi Yehova halaman 23 dikatakan bahwa 60% anggota Saksi Yehova aktif memberitakan Injil mereka. Bandingkan dengan statistik tadi yang diberikan oleh misionaris itu, orang Kristen hanya 0,5%. Mereka 65%. 130 kali lipat. Pemberitaan Injil memang merupakan pelayanan yang paling ditekankan. Bahkan ditekankan secara luar biasa dalam Saksi Yehova. Dalam gereja Kristen tidak. Ada yang menekankan musik, dermen, tidak tahu pelayanan apa yang ditekankan dalam gereja-gereja zaman sekarang. Yang menekankan penginjilan itu luar biasa sedikit kalau ada. Tapi Saksi Yehova memang menekankan luar biasa. Dulu sebelum mereka disahkan ya. Disahkan pada zaman Gus Dur kalau saya tidak salah. Sebelum itu mereka dilarang. Kalau ketahuan Saksi Yehova mereka bisa ditangkap. Mereka tetap aktif memberitakan Injil mereka dengan rajin dan berani. Cuma mereka tidak berani ngaku sebagai Saksi Yehova, sehingga kalau ditanya dari mana, gereja Kristen. Hanya kalau sudah desak apa Saksi Yehova baru mereka mengaku. Kalau tidak, mereka tidak mau. Tapi tetap Injil. Apalagi sekarang setelah mereka itu disahkan dan diizinkan. Lebih-lebih mereka ini luar biasa aktif. Ya mungkin sekarang dengan adanya pandemi,
mereka mungkin tidak bisa melakukan. Tapi kalau pandemi berlalu, pasti mereka aktif lagi. Mereka tetap menginjil melalui Facebook, grup saksi Yehova. Mereka berdebat dan sebagainya. Saya berikan kutipan dari Ensiklopedia Britannica ya. Saya berikan terjemahnya saja. Dalam sepanjang tahun, dan itu maksudnya tahun 94 ya. Hampir 5 juta saksi-saksi menghabiskan lebih dari 1 miliar jam untuk menyebarkan pengetahuan Alkitab kepada tetangga-tetangga mereka. Dalam kurung, ini keterangan saya, ini berarti setiap orang menghabiskan lebih dari 200 jam per tahun. Pekerjaan pendidikan ini merupakan inti atau pokok dari 80% pertumbuhan dalam jumlah dari saksi-saksi sepanjang 10 tahun yang lalu. Saya perhatikan ya, 5 juta saksi itu menghabiskan 1 miliar jam dalam 1 tahun. Berarti tiap orang itu 200 jam per tahun nginjil pribadi. 200 jam per tahun itu banyak ya saudara, luar biasa banyak. ...200 jam per tahun, 1 tahun 365 hari, berarti lebih dari setengah jam per hari. Tiap hari, tiap orang nginjil lebih dari setengah jam. Saya mau tahu orang Kristen mana yang melakukan seperti itu. Kan datanya belum tentu, saya belum tentu. Karena saya menginjil melalui khotbah, kadang-kadang 2 jam, besoknya 0. Apakah ada setengah jam rata-rata? Mungkin. Tapi saya tidak tahu. Tapi orang Kristen biasa, khotbah yang lain yang tidak injili, tidak bisa nyaingin, tidak, jauh sekali. Seorang penatua saksi Yehova mengatakan, poin A, pada saat ini, itu tahun 2002 ya, ada 6 juta saksi Yehova di seluruh dunia. Sedangkan jemaat dalam kebaktian atau pertemuan mereka ada 26 atau 36 juta, dia tidak tahu persis. Tapi saya kira dia salah karena saya cek di internet, hanya sekitar 16 juta. Yang disebut saksi adalah orang-orang yang sudah aktif memberitakan Injil. Jadi yang memberitakan Injil dalam tanda petik hanya 37,5%. Ini memang jauh lebih rendah dari bilangan 65% di atas, yang saya kira salah ya. Tapi ini sudah sangat tinggi dibandingkan dengan persentase 0,5% dalam kalangan orang Kristen. Berarti 75 kali lipat. Saya mendengar bahwa 15% dari jemaat gereja dari D. James Kennedy di Florida, ini gereja yang memulai program penginjilan EE atau Evangelism Explosion. Dan 15% dari jemaat gereja itu kabarnya aktif memberitakan Injil. Tidak ada separuhnya dibandingkan ini saudara. Ini 37,5%. Jadi yang dalam gerejanya di James Kennedy ini mungkin adalah yang tertinggi di dunia dalam kalangan gereja Kristen. Tapi ini masih tidak ada separuhnya dibandingkan dengan saksi Yehova. Lalu poin B, dia sendiri si penatua itu ya menghabiskan 24 jam per bulan untuk memberitakan Injil dari rumah ke rumah. 24 jam per bulan. Memang tidak sampai 1 jam. 24 jam bagi 30. 0,8. 0,8 jam, ya kira-kira 48 menit berarti ya. Dari rumah ke rumah. Dan memang ya ingat ya dalam saksi Yehova itu tingkat seseorang
ditentukan oleh banyaknya jam mereka menginjil. Dan kalau penatua ini 24 jam per bulan, dia boleh naik tapi tidak boleh turun. Misalnya 24 jam per bulan, tahu-tahu dia ngedrop dari 15, begitu apa jadi 20. Maka dia ditegur, kalau tetap tidak bisa naik, tidak bisa kembali ke 24, dia istilahnya digembalakan. Kalau tetap tidak bertobat, dia bisa dipecat. Sebaliknya, kalau saudara mula-mula dari saksi Yehova, masih awam, nginjilnya 5 jam per bulan. Lalu naik menjadi 10 jam, naik menjadi 20 jam, naik, setiap naik saudara kedudukannya naik. Kalau sudah mencapai seperti ini, 24 jam per bulan, saudara bisa jadi penatua. Lalu jadi pengkhotbah di gereja. Gereja malaikat saja. Jadi boleh naik, tidak boleh turun. Itu sebabnya mereka mati-matian nginjil. Dari internet, saya mendapatkan statistik saksi-saksi Yehova di Indonesia untuk tahun 2001 sebagai berikut. Pertama, jumlah pengunjung biasa dalam kebaktian itu 36.000 lebih, sedangkan jumlah saksi yang sudah keliling Injil itu 16.000 lebih. Dan itu berarti persentase memberitakan Injil mendekati 45%. 2. Jumlah penginjilan yang mereka lakukan dalam tahun 2001 itu adalah hampir 2,9 juta jam. Yang berarti mendekati 180 jam orang per tahun. Dan ini berarti hampir setengah jam orang per hari. Tentang banyaknya jam penginjilan saksi Yehova di dunia, statistik tahun 2001 mengatakan 6 juta lebih saksi memberitakan Injil 1,169 miliar jam. Dan itu berarti rata-rata setiap saksi Yehova memberitakan Injil lebih dari 190 jam per tahun. Berarti lebih dari setengah jam per hari untuk setiap orang. Sebetulnya saudara, kalau kita membandingkan, kita yang mengaku sebagai Kristen yang benar, dan kita menganggap saksi Yehova itu sesat, dan dia tidak punya keyakinan keselamatan. Urusan keyakinan keselamatan saya ingin saudara tahu ya. Saksi Yehova itu percaya masuk surga itu cuma 144.000 rupiah. Dan itu sudah penuh. Sehingga masuk surga itu bukan cuma dia tidak yakin, tapi dia yakin tidak. Penatua itu sendiri yakin dia tidak masuk surga. Surganya sudah penuh. Hanya 144.000 dan dia tidak termasuk di situ. Dia tidak bisa masuk surga. Jadi yang mereka maksud dengan selamat itu hanya tidak dimusnahkan ya. Dan nanti para saksi Yehova yang tidak termasuk dalam 144.000 itu, karena keselamatan mereka ini termasuk perbuatan baik khususnya penginjilan. Kalau mereka memenuhi syarat, maka mereka nanti tinggal di bumi ini yang nanti akan disempurnakan dan disebut Firdaus oleh mereka. Nah, mereka tidak punya keyakinan keselamatan karena masuk Firdaus itu atau tidak tergantung iman plus perbuatan baik. Makanya mereka aktif mati-matian memberitakan Injil supaya mereka tidak termasuk yang dimusnahkan. Karena kalau mereka tidak memenuhi syarat masuk Firdaus, maka mereka masuk kelompok ketiga, mereka dimusnahkan. Jadi mereka tidak punya keyakinan keselamatan. Kita sebagai orang Kristen, kita menganggap diri benar dan kita anggap punya keyakinan keselamatan. Kita sendiri bahkan yakin secara pribadi kita masuk surga kapanpun kita mati. Tapi mereka yang lebih aktif memberitakan Injil, kita yang santai-santai tidak pernah memberitakan Injil. Kita seharusnya merasa malu. Jangan ngomong mereka sesat, tidak punya keyakinan keselamatan, lalu gembar-gembor kita benar dan gembar-gembor kita yakin selamat. Tapi sementara itu kita tidak pernah nginjil mereka yang rajin nginjil dengan Injil sesatnya.
Ini memalukan, saudara. Saya berharap bahwa kata-kata ini bisa mendorong setiap orang Kristen, terlebih lagi setiap hamba Tuhan, untuk lebih giat dalam memberitakan Injil atau firman Tuhan. Dan mengingat saya menginginkan dan seharusnya memang seperti setiap orang Kristen aktif menginjil. Maka kalau saudara sudah mendengar dalam ajaran YouTube bagian ini tentang penginjilan pribadi ini, berikan link-linknya kepada orang-orang Kristen. Kata tertulis ada bagi mereka yang mau baca. Yang senang nonton video, videonya juga ada. Berikan. Karena mereka juga menginjil. Dan ingat ya, mengajar orang memberitakan Injil otomatis juga menginjili orang itu. Setelah memberikan link ini pada orang Kristen KTP, dia nonton, otomatis dia terinjili. Setelah berikan ini kepada orang Kristen yang sudah Kristen sungguh-sungguh, dia akan didorong juga untuk memberitakan Injil. Jadi bukan hanya saudara yang saya inginkan memberitakan Injil. Saya minta saudara menyebarkan YouTube ini. Supaya orang-orang lain yang saudara tahu orang Kristen juga menginjil. Yang saudara anggap orang Kristen KTP terinjili. Dan setelah mereka percaya, mereka juga bisa memberitakan Injil. Saya mau lebih banyak orang Kristen, lebih banyak sama Tuhan mengerti Injil dan mau menginjil. Saya akan lanjutkan pada kali yang akan datang.